Tragedi ketuk pintu jam 3 pagi adalah salah satu tragedi horor yang bisa terjadi di negara kita tercinta. Ini kejadian dilakuin secara rutin gitu ya sama oknum-oknum setan tertentu atau oknum-oknum yang biasa ingin melakukan tindak kejahatan di daerah tertentu atau oknum-oknum yang biasanya trolling di daerah tertentu. Tapi yang bikin kagetnya ini adalah tanggal 12 Agustus 2025, salah satu akun berita yaitu Indonesian Pop Base di Twitter mengabarkan kalau misalkan katanya tragedi ini terjadi lagi di salah satu daerah komplek Karawang yang mengagetkan banyak banget masyarakat Twitter. Ya lu tahu masyarakat Twitter itu mungkin aja biasanya itu aktif di jam-jam nokturnal gitu ya, jam 2, jam 3 gitu, termasuk gua. Gua lagi scrolling lagi nyari informasi soal Pati gitu ya, demo yang terjadi di Pati. Tiba-tiba ada berita dari Indonesian Pop Base, katanya ada yang ngetuk pintu jam 3 pagi di daerah Karawang. Kan gua takut gitu ya, maksudnya kan gua jam 2, jam 3 gitu ngelihatnya tiba-tiba ada berita kayak gini, siapa tahu gitu. Nauzubillah min dzalik ada yang ngetok pintu juga gitu. Ya betul, sebenarnya nggak tahu. Jadi di jam 1 sampai jam 6 ada yang namanya the witching hour gitu ya, atau periode jam-jam tertentu di mana katanya kekuatan supernatural di dunia itu sedang meningkat tajam karena aktivitas setan, asik, aktivitas iblis sedang berkeliaran di jam-jam tersebut. Itulah salah satu alasannya kenapa bayi katanya sering banget menangis, padahal mah ya emang karena belum ganti popok aja malam-malam. Dan di video kopi kesempatan kayak ini gue bakal kasih tau semua tentang apapun informasi mengenai update lagi. Jadi jelek kan informasi mengenai adanya ketok pintu jam 3 pagi ini, biar seenggaknya kita tahu apa aja yang udah terjadi mengenai ketok pintu, terus habis itu apakah kalian harus panik atau kagak. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrol Bersama Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Tanggal 12 Agustus 2025, Indonesian Pop Base itu mengabarkan kalau misalnya katanya hundreds of homes in Karawang reportedly receive a mysterious knock at 3 a.m. with no trace on CCTV. Katanya ratusan rumah di Karawang ada yang ngetok pintu di jam 3 pagi dan setelah dicek CCTV di daerah rumahnya nggak ada orang yang ngetuk sama sekali. Ya di salah satu replyan postingan ini ada yang nge-share juga tentang beritanya dan lu bisa lihat gitu ya dari postingan The Better Andrew, dan kayaknya ada yang mengetuk tapi bukan orang. Nah ini dung 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 dung. Tapi horor juga ya anjir kalau misalkan udah ada CCTV. Ini perbedaan antara tragedi ketok pintu dulu sama sekarang gitu. Kalau misalkan dulu kan nggak ada CCTV gitu, terjadi di beberapa desa-desa, tapi sekarang udah ada gitu loh. Dan ketika dicek CCTV beneran gak ada orang sama sekali anjir. Ini itu terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 hingga 4 subuh. Bayu, salah satu warga perumahan di wilayah Kelari, mengaku mendengar suara ketukan pada Selasa 13 Mei pukul 3:53 waktu Indonesia Barat. Bayu! Om Bayu pasti suka air. Setelah kejadian tersebut, Bayu bertanya kepada tetangganya apakah ada yang mengetuk pintu malam itu. Dan ternyata banyak dari tetangganya mengalami hal yang sama. Bahkan pada malam harinya anggota keluarganya banyak yang tidurnya sering terbangun. Kurang lebih jam 4 ya, ada yang ngetok. Warga soleh gitu bunyinya. Saya nggak terlalu fokus itu siapa, takutnya itu tetangga atau siapa, suaminya baru pulang atau gimana, nggak terlalu fokus awalnya. Nah udah gitu nggak saya permasalahin. Pas pagi jam 8 istri saya sebelum berangkat kerja itu biasanya belanja ke kue di depan gang Pilkar ini. Terus rame ngomongin. Pas pulangnya bilang ya katanya rame di SW, katanya orang Pilkar dikotokin semua semalam sama kita jam 4. Anjir, berarti dari keterangan ini gitu ya, kita bisa ngasumsiin kalau misalkan ini terjadinya itu nggak yang satu-satu gitu, tapi benar-benar berbarengan secara periode waktu yang sama ya. Itu baru saya sadar, oh berarti yang malam itu emang ada yang ketok-ketok. Saya sempat juga nengok di jendela tapi nggak ada siapa-siapa. Oke, dan setelah gua cari tahu gitu informasinya, ternyata kejadian yang ada di Karawang ini sudah terjadi kira-kira 2 bulan yang lalu. Di bulan Mei. Oke, tanggal 13 kalau nggak salah, 13 Mei 2025, dan beritanya lu bisa lihat di Kumparan. Nah, ini beritanya. Judulnya teror ketuk pintu misterius di Karawang, tak ada siapapun di CCTV. Di mana video ini diupload tanggal 17 Mei 2025. Berarti ada delay informasi antara Kumparan juga Popbase selama 2 bulan. Tanggal pastinya itu 13 Mei, lu bisa ngeliat sendiri di CCTV gitu ya. Dan kalau misalnya lu cek di YouTube, udah banyak juga YouTuber-YouTuber horor yang mengabarkan kejadian ketuk pintu di Karawang jam 3 pagi ini. Kayak misalkan RGL5 Fajar Aditya, itu udah buat video judulnya Terekam CCTV, Geger Selasa Kliwon, banyak rumah diketuk pintu di Karawang ulah pocong, #Om Mamat. Gue penasaran kenapa YouTuber itu horor selalu buat judul yang
caps lock-nya gitu, huruf kapital tuh nyala anjing sampai jebol. Ya nggak apa-apa juga sih, nggak salah-salah juga gitu. Tapi penasaran aja gue. Terus habis itu ada juga ganjil misteri. Ya kayak fix terekam jelas ternyata ulah sosok ini jadi penyebab ketukan pintu misterius di Karawang. Gue lihat videonya, ternyata masih asumsi juga gitu ya. Terus habis itu beberapa portal berita nggak cuma kumparan doang, itu juga ngeberitain gitu. Kalau misalnya ada tragedi ketuk pintu, nggak cuma di Karawang. Kayak misalnya Nusantara nih, viral sosok pocong di Karawang diburu warga karena dia kepersahkan. Damn. Terus rangkumannya pun itu udah ngeberitain 2 bulan yang lalu terungkap sosok misterius ketuk pintu di Karawang. Ini editan by the way ya. Don't fall with this thumbnail man. Tapi gak apa-apa juga sih kalau misalnya pada Herul penasaran. But yes, setelah gue lihat beritanya, gue coba buat nyari informasi ini sedalam-dalamnya. Dan gue bisa temukan kalau misalnya ternyata udah banyak berita tentang tragedi ketuk pintu di Indonesia gitu ya. Lu bisa ngeliat sendiri gitu. Ini ada rangkumannya di GPT. Gue coba buat nyari tahu. Apakah fenomena ketukan pintu jam 3-4 pagi di Karawang ini sudah terjadi jauh sebelumnya? Yes. Oke, udah ada banyak banget tragedi ketuk pintu di setiap daerah Indonesia yang terjadi. Kayak misalkan di Sampit, Kalimantan Tengah, Juli 2024. Warga melaporkan mengalami ketukan pintu misterius sekitar pukul 3 pagi. Saat juga tidak ada orang di depan pintu dan rekaman CCTV tidak memperlihatkan sosok apapun. Fenomena ini terjadi berulang kali di beberapa lokasi. Dan uniknya adalah masih banyak kejadian-kejadian ini yang kita masih belum tahu. Ini yang ngetuk siapa? Ada salah satu komentar kita di postingan ini langsung Asbun bilang kayak, oh pantesan aja film-film horor Indonesia pada serem gitu. Orang langsung ada live actionnya. Tapi ini biasa dinetralisir gitu ya. Soalnya gak sedikit juga gitu ada orang-orang yang pada akhirnya ngebuat film yang kualitasnya justru udah kayak parodi R34. Kayak ini gue yang Karawang. Damn. Terus abis itu udah ada meme juga. Kalau dijawab bakal nongol kayak gini. Bapak diminta menonton Merah Putih One for All. Terus abis itu kalau misalkan kita cari-cari tahu gitu ya, ada periode tertentu sebenarnya katanya di jam 1 sampai jam 6 pagi yang disebut sebagai the witching hour. Buat lo yang gak tahu ini apaan, ini merupakan sebuah periode waktu di mana katanya di jam 1 sampai jam 6 pagi itu merupakan periode di mana makhluk halus, setan katanya sedang aktif-aktifnya buns. Makanya energi supernatural itu naik. Itu juga katanya menjadi salah satu alasan kenapa bayi itu sering nangis di jam 1 sampai jam 3 pagi. Ya itu mah karena mungkin udah gak betah aja gitu, popoknya penuh sama ngompol ya. Cuman di luar negeri itu katanya banyak banget orang-orang yang percaya sama the witching hour ini. Jadi gak cuma Indonesia doang yang asal-asal percaya sama hal-hal berbau horor dan juga mitos gitu. Orang luar negeri pun sama ya. Ini berdasarkan Natural Form websitenya. Jadi witching hour katanya according to lore and myth, the witching hour is when ghosts, demons are most active. Bentar, kenapa demons 2 kali disebut? Because of this, the witching hour is said to be when most supernatural events occur. Jadi the witching hour itu adalah sebuah periode yang katanya adalah periode waktu di mana sering banget terjadi kejadian supernatural. The increase in activity is said to occur because during this time the separation between the living and dead disappear or become warped, meaning the living can more easily feel the presence of the dead and the dead can interfere with the living. Jadi alasannya katanya batasan antara yang hidup dan yang mati itu menipis. Jadi orang-orang yang masih bisa tinggal di dunia itu bisa merasakan aktivitas orang-orang yang udah mati. Anjay. When is the witching hour? Kapan witching hour itu terjadi? Katanya itu di antara jam 3 sampai jam 4 ya. Oh ya. Oke, koreksi. Jadi bukan dari jam 1 pagi gitu, tapi di jam 3 sampai jam 4. Oke. Jadi jam-jamnya orang-orang lagi tahajud. Makanya ketika lu sholat gitu ya, waktu jam-jam tersebut gitu ya, waktu lagi tahajud, wah itu pahalanya banyak banget karena lu sedang melawan godaan setan. Cuman kalau misalnya tahajud itu kan gak harus jam 3 gitu. Cuman emang terbaik tuh jam-jam segitu, yang ngasih 1/3 malam. The history of the witching hour. Katanya the witching hour got its name from the assumption that witches cast their spell in the blackness of night, when they can go undetected and when the veil between life and death is at its weakest. Jadi sejarahnya katanya ada penyihir yang biasa itu sering ngegunain sihir di jam tersebut gitu ya. The 3 a.m. time that Christians commonly call the witching hour stems from when it's believed Christ died. Oh, gue baru tahu kalau misalnya ada sejarahnya di agama Kristen. Buat teman-teman gue gitu ya yang emang bisa mengkonfirmasi ini, silakan tulis di kolom komentar, oke? Katanya religious belief place his time of death at 3 p.m. And because the devil works in inversion, the witching hour of the time when we are farthest from holy power and supernatural activity is at a greatest is 3 a.m. Oh, jadi gitu. Ini menarik banget sih. Maksudnya tuh dalam kalimat ini
karena jam 3 pagi itu adalah waktu terjauh ketika Christ katanya meninggal dan setan itu biasanya bekerja secara terbalik, makanya di jam 3 pagi itulah adalah waktu-waktu yang paling lemah terhadap kekuatan suci gitu. Anjay, keren juga lore. Legend typically does not equate the devil with witchcraft, but nevertheless the two are often linked together. Oke, sekedar intermezzo dari istilah the witching hour, mungkin biar sedikit menambah wawasan gitu ya. Ketika lo lagi ngobrol-ngobrol di tongkrongan di warkop gitu. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan mengenai kejadian ketok pintu jam 3 pagi. Jadi masih belum ada keterangan gitu ya, ini ulah siapa. Cuma yang jelas akan sangat penting buat kita untuk selalu berhati-hati. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada yang ngetok pintu jam 3 pagi, jangan langsung lu buka gitu anjir. Soalnya gak ada tamu yang normal ya, gak ada tamu yang mikir secara akal sehat yang bersih mau mengunjungi rumah temannya di jam 3 pagi kecuali urgent gitu ya. Makanya setiap kali ada yang ngetok di jam 3 pagi lu lihat dulu sebelum akhirnya lu buka. Siapa tahu ada kejadian sesuatu yang kita nggak tahu mungkin bakalan terjadi gitu ya setelah kita buka pintu. Intinya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Terima kasih banyak udah nontonin Ngopi dan juga mendengar nyeping gue selama beberapa menit. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Itu aja dari gue, sekian, sampai jumpa.